Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan saya selaku ketua kelompok yang bernama Rudi Triendra Hadinata D1 D020034. Pada kali ini kelompok saya akan menjelaskan manajemen sumber daya manusia sektor publik bagian pelaksanaan. Pelaksanaan MSDM sektor publik. Pelaksanaan atau activating itu pada hakikatnya adalah menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut George R. Terry, mengumumkan bahwa pelaksanaan atau activating adalah sebagai usaha untuk menggerakkan anggota kelompok dengan berbagai cara hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan dan anggota perusahaan yang bersangkutan, hingga mereka tergerak untuk mencapai sasaran itu. Jadi, pengertian pelaksanaan dan penggabungan teori menurut ahli di atas adalah kegiatan untuk mendorong atau menggerakkan seseorang atau semua anggota kelompok agar mau berusaha untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi pelaksanaan. Fungsi-fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut. A. Untuk mempengaruhi seseorang supaya bersedia menjadi pengikut. B. Melunakkan daya resistensi pada seseorang atau orang-orang. C. Untuk membuat seseorang atau orang-orang suka untuk mengerjakan tugas dengan baik. D. Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan, sayangan, kecintaan kepada pimpinan, tugas, serta organisasi tempat mereka bekerja. E. Untuk menanamkan rasa tanggung jawab secara penuh pada orang-orang terhadap Tuhannya, negara, serta tugas yang diembannya. Prinsip-prinsip pelaksanaan antara lain sebagai berikut. A. Tujuan organisasi dan anggota organisasi harus sama. B. Penempatan personel dengan tepat. C. Hubungan kerja yang baik atau serasi. D. Imbalan atau gaji yang sesuai dengan jasa yang diberikan. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan atau leadership. Kedua, komunikasi atau communication. Ketiga, disiplin atau disiplin. Keempat, reward atau hadiah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pelaksanaan MSDM. Dalam sektor publik, MSDM diartikan sebagai instrumen pendukung bagi proses transformasi organisasi yang merubah input menjadi output yang nantinya akan mempunyai nilai tambah bagi organisasi atau instansi serta masyarakat luas. MSDM sektor publik memusatkan kajiannya pada pencapaian kepuasan masyarakat sebagai customer yang harus dilayani. Manajemen pegawai negeri sipil perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, dan program kesejahteraan, serta pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen pegawai negeri sipil, baik pegawai negeri sipil pusat maupun pegawai negeri sipil daerah. Dengan adanya keseragaman tersebut diharapkan akan dapat diciptakan kualitas pegawai negeri sipil yang seragam di seluruh Indonesia. Di samping memudahkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian, manajemen yang seragam dapat pula mewujudkan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pegawai negeri sipil. Undang-undang ini menegaskan bahwa untuk menjamin manajemen dan pembinaan karir pegawai negeri sipil, maka jabatan yang ada dalam organisasi pemerintahan baik jabatan struktural maupun fungsional merupakan jabatan karir yang dapat diisi atau diduduki oleh pegawai negeri sipil dan atau pegawai negeri yang telah beralih status menjadi pegawai negeri sipil. Macam-macam pegawai sektor publik. Pegawai sektor publik dibedakan menjadi pegawai negeri sipil, PNS. PNS itu sendiri ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan diangkat oleh pejabat negara yang berwenang. 2. Pegawai honorer. Pegawai honorer adalah pegawai sektor publik yang tidak tetap atau biasa disebut dengan pegawai kontrak. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK. P3K diangkat oleh pejabat negara yang berwenang yang telah memenuhi syarat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu 12 bulan. Klasifikasi pegawai sektor publik. Klasifikasi pegawai sektor publik di sini dikelompokkan berdasarkan bidang, ruang, dan wilayah kerjanya. Di antaranya yang pertama, pegawai negeri sipil (PNS). Pegawai negeri sipil dibedakan menjadi pegawai negeri sipil pusat, pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan bekerja pada departemen, lembaga dan departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara.
dan kepaniteraan pengadilan. Yang kedua yaitu pegawai negeri sipil daerah. Pegawai negeri sipil daerah yang bekerja di daerah otonom seperti sebuah provinsi atau kabupaten atau kota dan gajinya dibebankan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dipekerjakan pada pemerintah daerah maupun dipekerjakan di luar instansi induknya. Selanjutnya itu Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI terdiri dari 3 angkatan bersenjata yaitu TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Selanjutnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab penuh langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Yolanda Anggraini dengan NPM D1 D020 Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelaksanaan manajemen sumber daya manusia untuk tahapan yang pertama, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa rekrutmen adalah suatu proses yang diawali dengan keinginan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia sampai pada pelamar memasukkan berkas lamarannya. Jadi, proses rekrutmen terpisah dari proses seleksi. Proses seleksi dilakukan setelah proses rekrutmen dilakukan. Rekrutmen pegawai merupakan tahapan awal penambahan kekuatan atau power suatu organisasi. Di dalam tahapan rekrutmen terdapat nilai-nilai yang perlu diperhatikan, yakni pertama, nilai keadilan sosial, yaitu suatu nilai yang sangat tinggi, akan tetapi sulit diimplementasikan. Dengan demikian, karena kenyataannya menunjukkan di berbagai instansi pemerintah dan pemerintahan daerah dimonopoli oleh kelompok-kelompok etnis masyarakat tertentu. Kedua, efisiensi administrasi. Nilai efisiensi administrasi perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen agar mendapatkan pegawai yang berkualitas. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah memiliki dana yang terbatas, sedangkan warga yang berminat mendapatkan pekerjaan pada sektor publik sangat besar. Pada titik ini terjadi dilema antara pemenuhan nilai keadilan dan nilai efisiensi. Efisiensi menghendaki kemampuan dan keterampilan tinggi, sedangkan nilai keadilan pada akomodatif terhadap berbagai lapisan masyarakat dengan mengabaikan kemampuan dan keterampilan. Dan yang terakhir yakni nilai respon tanggung jawab atau political responsiveness. Nilai ini perlu diperhatikan dalam rekrut eksekutif politik sebagai alat untuk mengontrol para birokrasi dalam pemerintahan. Pemimpin politik perlu memilih orang yang memiliki kemampuan untuk menduduki suatu jabatan. Tujuannya agar responsif terhadap keinginan-keinginan atau aspirasi masyarakat. Begitu pula agar dapat mengadakan kontrol terhadap birokrat pemerintah. Nilai-nilai yang saya sebutkan sebelumnya itu merupakan nilai-nilai utama dalam organisasi publik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Andrea Juwi Saputra dengan NPM D1 D0280. Teknik-teknik rekrutmen dalam manajemen sumber daya manusia dikenal dua teknik rekrutmen, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi pada umumnya organisasi yang besar menggunakan rekrutmen secara sentralisasi karena dapat menguntungkan terutama dari segi biaya. Sentralisasi rekrutmen dilakukan apabila semua departemen ingin merekrut pegawai kantor dan teknik dalam jumlah yang besar pada tipe pekerjaan yang sama. Sedangkan desentralisasi dilakukan kalau jumlah pegawai yang ingin diterima lebih sedikit, terbatas, dan masing-masing departemen menginginkan pegawai yang berbeda-beda tipe pekerjaannya. Nah, ya itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Seleksi pegawai. Seleksi pegawai dimulai setelah berakhirnya proses rekrutmen pegawai. Dengan begitu, seleksi pegawai diawali mulai dari penerimaan berkas lamaran hingga pada keputusan diterima atau tidaknya calon pegawai atau para pelamar tersebut. Proses seleksi pegawai merupakan faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia karena sebagai penentu diterima atau tidaknya calon pegawai atau para pelamar di sebuah organisasi atau perusahaan. Calon pegawai yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan juga memiliki kemampuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan atau pekerjaan di dalam suatu organisasi, maka calon pegawai tersebut akan diterima di sebuah organisasi itu. Begitu juga sebaliknya, jika calon pegawai tidak memenuhi persyaratan yang ada dan bahkan tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan, maka calon pegawai tersebut belum tentu diterima atau bahkan tidak diterima di sebuah organisasi itu. Kemudian tantangan yang ada dalam proses seleksi pegawai. Terdapat dua tantangan yang ada dalam proses seleksi pegawai. Yang pertama adalah tantangan internal. Tantangan internal sangat berpengaruh terhadap proses seleksi pegawai. Tantangan ini dapat berupa nilai-nilai kekeluargaan. Yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal juga mempengaruhi proses seleksi pegawai. Tantangan ini berupa kemampuan keuangan yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Karena dengan keterbatasan kemampuan yang ada dalam sebuah organisasi, tentu dapat menurunkan mutu proses seleksi pegawai tersebut. Kemudian, terdapat langkah-langkah dalam proses seleksi pegawai. Langkah yang pertama adalah penerimaan berkas lamaran. Penerimaan berkas lamaran ini untuk menyeleksi apakah calon pegawai atau para pelamar tersebut telah memenuhi syarat yang ada yang telah ditentukan oleh organisasi ataukah tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam organisasi tersebut. Langkah yang kedua adalah berbagai tes yang dilaksanakan untuk menyeleksi calon pegawai atau para pelamar. Tes ini meliputi pengujian kepada calon pegawai untuk menyaring informasi dalam diri calon pegawai serta menguji kemampuan yang dimiliki oleh calon pegawai. Dengan begitu, perlu diperhatikan materi tes yang akan diujikan kepada calon pegawai serta validitas alat tes untuk menguji calon pegawai tersebut. Perkenalkan, nama saya Sotmar Tua Simanjunta, NPM D1D020060. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan bentuk penyimpangan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia sektor publik. Banyak terjadi penyimpangan pelaksanaan, tepatnya pada fungsi operasional manajemen sumber daya manusia sektor publik mencakup yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Bentuk penyimpangan seperti banyak pelamar yang tidak lulus seleksi administratif. Tidak ada tes memilih berdasarkan pendidikan atau jurusan. Rapat penentuan bersifat tertutup sehingga menimbulkan KKN. Yang kedua, penempatan jabatan. Bentuk penyimpangannya seperti penempatan pegawai kurang memperhatikan prioritas tingkat kebutuhan dari masing-masing unit kerja. Yang ketiga, rotasi jabatan. Bentuk penyimpangannya seperti terdapat pelanggaran perjanjian kerja waktu tertentu.